Saya ingin katakan, ini adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Insya Allah bisa kita sapi bahwa kebetulan beririsan, itulah koalisi kebenaran. Itulah pertemuan pikiran dan hati untuk kebenaran. Saya baru dapat informasi, ternyata secara organisatoris kepartean DPP PDI Perjuangan juga sudah mengeluarkan pernyataan menolak hasil pemilu Pilpres. Maka kita beririsan untuk itu ya. Dan diantara kami ini ada yang masuk timnas Amin. Saya tidak tahu, mungkin juga ada yang di tim 02 ada. Di tim 03 ada. Nah, yang jelas Profesor Ahmad Zahro tokoh NU ini tim 009. Silakan pertanyaan selanjutnya dari silakan wartawan ya Ibu ya. Jangan, kalau tidak wartawan tidak, ini konversi pers. Jangan. Yang wartawan tolong berdisiplin dalam forum. Ya, saya tegas soal itu. Ada dari kawan-kawan media? Ya Bang, izin Prof. Ya, silakan sebut medianya. Prof, saya dari Racikan Berita. Dari Racikan Berita. Baik, saya menanyakan ke Mas, izin Mas, apa kabar? Mas Suryo. Mas Suryo. Saya cuma menginginkan, saya akan menanyakan dua hal. Yang pertama adalah tolong arahkan kami tentang siapa yang kata Mas Suryo tadi yang menciptakan Sirekap itu, sistemnya itu. Lalu tolong sebutkan saja namanya. Kalau kami misalnya media diizinkan, biar kami yang datang ke lokasi, biar Mas Suryo lebih aman. Kalau media kan lain ceritanya. Dan yang kedua Mas adalah karena kami ini adalah sama-sama, khususnya saya adalah pendukungnya, pemilihnya Amin sekeluarga. Ya Mas, apakah Mas Suryo akan berkenan bila terjadi nanti di misal kita ke MK, Mas Suryo sebagai ahli IT-nya untuk sebagai saksi? Izin saja, terima kasih. Oke, silakan Mas Suryo jawab. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi mungkin tidak sempat saya tunjukkan, tetapi artinya ketika sebelum saya menjawab pertanyaan, sebelum saya sudah sampaikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bahwa saya bertanggung jawab penuh atas statement bahwa pendaftaran server KPU itu tidak di Indonesia. Ya, ini buktinya ada. Saya mengakses sendiri IP-nya. Kalau nggak di Indonesia di mana? Di Singapura. Ahli lain mengatakan, Pak Egy, ada yang di Cina, ada yang di Prancis. Tapi kalau saya, yang saya yakini 100% yakin adalah di Singapura. Alamatnya adalah di Aliyun Computing Co Ltd dan itu di Singapura. Alibaba Cloud Private Limited, nomor IP-nya juga ada di sini. Artinya apa? Data kita sesuai dengan Undang-Undang PDB, Pak Egy, nomor 27 tahun 2022 itu sudah diletakkan di cloud, dan cloud itu adalah bukan milik Indonesia. Ini pelanggaran penuh ini. Dan tadi yang dipertanyakan, sistem Sirekap ini memang bukan sistem yang baru. Jadi kalau Ketua Bawaslu Pak Rahmat Bahja mengatakan ini sistem baru, ini bukan baru, ini sudah 4 tahun. Pernah dicoba di Pilkada tahun 2020 yang lalu. Dibuat oleh teman-teman dari kampus ternama di Bandung, ITB. Clear kan? Ya. Dan ITB tidak salah, makanya saya bela ITB. Saya sengaja miris, saya bela supaya ITB jangan diam, jangan seperti Sansak. Saya bukan dari ITB, tapi saya tidak rela kampus ITB disalah-salahkan. ITB bersuaralah bahwa mereka membuat sistem ini, tapi ada oknum kalau saya mengatakan yang tahu kata kuncinya, tahu backgroundnya, dan dia yang membukakan sistem ini untuk bisa dimasuki automatic algoritma supaya bisa ditambah. Karena itu secara teknis tidak mungkin, Prof Din. Kalau misalnya itu manual, tidak. Ini ada penambahan yang bisa dilakukan, dan itu harus ada oknum yang menambahkan. Misalnya angka 48 jadi 748. Dan celakanya, khusus untuk Pilpres itu tidak bisa dikoreksi oleh para operator di TPS. Harus di kecamatan koreksinya. Jadi ini sudah ada sistematik. Kalau dikatakan saya ingin nambahkan nama orangnya, kalau tadi Bapak minta nama orangnya, mohon maaf kalau saya tidak ingin nama personal. Tapi dia sekarang posisinya adalah wakil rektor. Udah gampang lah di ITB. Udah clear kan? Udah bisa dicari kan? Mungkin beliau takut untuk bersuara, tapi saya ajak, ayo Prof Din, Pak Paulus tadi mengatakan jangan takut dan bersuara, supaya kampus jangan disalahkan, karena ini oknum bukan kampusnya. Dan mungkin di luar ini saya ingin mengajak kembali para profesor, para guru besar, jangan berhenti sampai kemarin, bangkit lagi, ayo sekarang ini. Ya, perjuangan belum selesai. Insya Allah kita akan memenangkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suryo. Dengan demikian pelanggaran dan kecurangan yang terjadi
tidak hanya bersifat terstruktur, sistematis dan masif, tapi juga bersengaja atau disengajai. Dan oleh karena itu, apalagi tadi diyakini ya, 100% hakul yakin, servernya berada di luar negeri, di luar Indonesia, ini bukan saja menjatuhkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara, tapi kalau ada istilah lebih keras lagi, penistaan terhadap agama kita. Dulu pas sedikit supaya lebih clear lagi. Dulu di tahun 2020 servernya ada di Indonesia. Jadi waktu itu ITB pun bisa. Jadi kalau dikatakan apakah Indonesia mampu kita. Iya. Tapi kenapa dengan anggaran miliaran kita sekarang malah naruh di cloud di Singapura? Itu. Ini ada alumni ITB mau memberikan tanggapan. Ketua Umum apa Kapak, coba jelaskan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapak memang dalam posisi emang mempertanyakan kepada rektorat, karena yang bertanggung jawab tetap rektorat, karena kerjasama ditandani oleh rektor dan ketua KPU. Soal uknum kedua, kita tahu terus kami dalam waktu dekat dari Kapak sebagai sebagian dari Kapak adalah keluarga alumni ITB pembela Pancasila anti komunis. Dan kami bersama-sama dengan teman-teman di Bandung dalam waktu dekat juga akan terdaftar sekitar 2000. Pada dulu Kapak lahir karena kita membela Ta'din Samsudin. Pada waktu mau digeser dari MWA, tapi Kapak tidak sekedar internal, kita bawa keluar karena yang kita lawan adalah komunis yang sekarang ada di dalam rezim sekarang ini, dan itu kita carikan dari mulai sebelum pemilu. Dan kemudian Kapak menggabungkan 18 perguruan tinggi alumni perguruan tinggi Bandung. Kita namanya FOR asli, Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli. 18 perguruan tinggi, dan kami sudah melaporkan nepotismenya di Baris Krim dengan Bang Egi. Kita sudah melakukan di Baris Krim, dan sekarang sedang kita tunggu gerakan Baris Krim untuk mulai penyelidikan, karena waktu itu sudah turun kepada Tipikor. Jadi sudah kita lakukan jauh sebelum pemilu. FOR asli dideklarasikan 11 Desember karena melihat bahwa potensi kerusakan itu adalah dari nepotisme. Jadi kami sebagai alumni sedang melakukan upaya untuk menggugat rektorat, karena rektorat yang bertanggung jawab apapun yang dilakukan oleh ITB. Tapi kita akan bertanya kepada rektorat untuk membuka sebetulnya di balik itu apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi Rianto, alumni ITB. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Mohon sebut nama media juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad dari Popole TV. Sebetulnya pertanyaan ini sudah pernah saya lontarkan di forum lain, tapi saya ingin melontarkan kembali. Intinya begini, saya mau ngomong bahwa 100 tokoh menolak pemilu curang terstruktur itu mungkin hanya bisa diterima di beberapa kalangan aja. Satu contoh di daerah saya di Depok ataupun di Bekasi, itu mungkin saya nanya di gang-gang, itu mungkin tidak akan sampai soal informasi ini. Dari pertama sampai sekarang itu yang namanya revolusi, maksudkan Joko, tolak Joko, apapun itu tidak akan pernah sampai. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, kita lupa di sini bahwa ada peran media yang kita lupa. Memang istilahnya Adi Masardi waktu itu bahwa yang sekarang menjadi media mainstream adalah para YouTuber ini. Karena yang media mainstream yang sebenarnya ini kita ini YouTuber. Nah, yang mainstream yang kemarin itu menjadi konvensional. Yang mau saya tanyakan di sini, apakah dari tokoh-tokoh di sini tidak ada yang tergerak hatinya untuk mensomasi kepada para media-media yang konvensional seperti RCTI, Indosiar dan lain-lain, atau Kompas ataupun yang lain-lain gitu kan. Karena kita memiliki hak di situ. Dan kita perlu tahu bahwa media atau pers itu kan salah satu pilar demokrasi. Begitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau soal somasi gugatan di forum-forum pengadilan itu memang ranah dari kawan-kawan yang bergerak khusus di bidang itu ya. Ini ada Teguh Nasrullah, bisa memberi tanggapan? Ya, kasih mic Pak. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bercanda saya mau mengatakan
kita berkumpul di sini membahas pemilu 2024. Pertanyaannya begini, apa ada pemilu 2024 ini? Kalau ada di mana? Wujudnya bagaimana? Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ini kesalahan kita semua. Kenapa ini terjadi? 2019 kami telah berjuang untuk menerangkan pemilu curang sedemikian dahsyat. Nah, di situ kami sudah menjelaskan semakin besar kecurangan, semakin sulit kita buktikan. Dibuktikan misalnya curang 15 juta suara, bisa dibuktikan 10 juta, masih ada sisa 5 juta. 5 juta itu signifikan loh angkanya, menentukan persen. Karena yang digunakan oleh MK adalah kuantitatif, hitung yang berapa curang itu dibersihkan, selesai. 5 juta curang sudah cukup. Oleh karena itu saat itu kami sudah mengingatkan, ayo negarawan, ayo semua kita berjuang melawan. Kalau tidak, percaya saya 2029 lebih dahsyat lagi kejahatan ini. Soal somasi terhadap sekarang terkait dengan somasi, sekarang kita mau somasi ke siapa? Mau langkah hukum apa yang kita mau ambil? Pidana. Siapa yang akan menjalankan itu? Pak Grosino jauh lebih tahu dari saya. Ya, siapa yang mau menjalankan? Somasi saja itu sebuah surat dari kantor pengacara. Kamu diperingatkan jangan curang, bla bla bla. Efeknya jauh lebih kuat dari apa? Efeknya jauh lebih kuat teman-teman ini berjuang daripada somasi dari kantor pengacara. Ya, nah. Masalahnya tadi Pak Din sudah mengatakan di sini juga tidak sedikit mantan anak buahnya, anak buahnya abang saya Bang Faruroji dan Pak Ugreseno. Terus kita datang ke sini. Kalau di sini hanya setengah-setengah, selesai kita sudah membiarkan kehidupannya ke depan jauh lebih dahsyat. Maka jangan setengah-setengah, jangan sekedar somasi, tidak ada somasi. Berjuang jangan berhenti sampai digulingkan, selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saudara-saudara semua, ya. Nanti akan ada yang saya minta bicara lagi. Tolong dipahami bahwa apa yang kita lakukan hari ini dan telah dilakukan oleh banyak pihak lain, baik kampus-kampus maupun lembaga-lembaga masyarakat, harap lihat itu sebagai puncak gunung es. Dan sekarang mulai mencair, maka jangan anggap remeh. Kalau ada di lapis bawah rakyat yang tidak tahu menahu, bahkan tidak paham apa itu perubahan, apa itu kecurangan TSM, sangat-sangat wajar. Karena selama ini rakyat kebanyakan telah dibodohi. Apa yang terjadi selama ini tadi sudah banyak disebut oleh banyak kawan. Ini adalah sebuah pendekatan kepemimpinan yang zolim. Ada yang menggunakan istilah itu, zolim. Ada yang menggunakan istilah, bahkan Mas Rizal, ya, Fadilah di belakang saya, mengusulkan agar pernyataan kita diberi judul Resolusi Sultan, karena mengambil tempat di Hotel Sultan. Saya langsung tidak setuju. Selain belum minta izin kepada pihak hotel, walaupun boleh-boleh saja kita gunakan, tidak harus dikaitkan dengan hotel, tapi justru yang kita kritik adalah sebuah kepemimpinan Indonesia yang bersifat sultanik. Sultan baik, bagus sebagai lembaga pemerintahan kekuasaan Islam masa lampau, tapi apa yang terjadi terakhir ini di bawah kepemimpinan Insinyur Joko Widodo, ya sudah, ya yang tertulis kan, yang tertulis Insinyur. ini urusan Mas Budi. Adalah sudah ada tulisan Javanese Tiran dari Jawa, Tyrant of Jawa. Ada yang pernah menulis Javanese Machiavellis, itu Machiavelli yang menghalalkan segala cara.
Dan saya sebelumnya sering menyebut inilah bentuk dari constitutional dictatorship, kediktatoran konstitusional berbalut undang-undang yang juga direkayasa. Bahkan perisai terakhir penegakan hukum Mahkamah Konstitusi pun tidak luput dari rekayasa dalam hal penentuan batas umur calon wakil presiden kemarin itu, dan seterusnya. Oleh karena itu, gerakan ini ya, adalah sebuah gerakan anti tirani, anti kediktatoran, anti kezaliman. Yang hadis Nabi Muhammad, mohon maaf Pak Paulus, unsur akhaka zaliman au mazluman, bantulah saudaramu yang zalim maupun yang mazlum, yang dizalimi. Ditanya, gimana cara membantu saudara kita yang zalim? Caranya adalah cegah dia untuk meneruskan kezalimannya. Kita berada di situ, mohon maaf kepada kawan-kawan lain, saya hanya bisa mengordinir, menjadi moderator dari gerakan moral. Ini juga sebuah action. Jangan dikira kata-kata bukan action. Nah, tapi kalau action nyata mau demonstrasi, itu ada ahlinya. Mungkin Prof. Egy Sujana, siapa lagi itu yang Pak Narko.